Perkenalkan, nama saya Gias Pejulo Heriawan dari kelas 12 IP1, ingin menjelaskan tentang masa Orde Baru sampai akhir. Masa pemerintahan Orde Baru ini berlangsung sejak diterimanya surat 11 Maret Super Semar pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998, namun kebenaran mengenai penegakan hukum kepada Soeharto melalui Super Semar sendiri sehingga saat ini masih menuai konflik paham Mimfre. Latar belakang terjadinya Orde Baru G30 SPKI. Setelah gerakan 30 September 1965, G30S ditumpas berdasarkan berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan. Partai Komunis Indonesia (PKI) dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat, bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila dan UUD 1945 dengan masa PKI yang terjadi di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk mengatur pimpinan Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Kostrat atau Pangkop Kamtib Mayen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu, mulailah tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. Aksi masih terjadi di kalangan masyarakat luas. Berbagai macam politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi bersatu membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G30S PKI. Mereka meminta penyelesaian politis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam G30S PKI. Kondisi perekonomiannya. Di sisi lain, kondisi perekonomian semakin bertambah buruk. Barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapat dan harganya pun mahal sehingga terjadi inflasi. Pemerintah sempat membuat keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Akan tetapi harga barang tidak semakin menurun, malah semakin tinggi. Pelajar yang tergabung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah saat ini tidak dapat dibenarkan. Tuntutan Tritora. Pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Pancasila mendatangi gedung DPR GR untuk mengajukan Tritunturat Rakyat atau Tritunturat Nurani Rakyat. Isi ketepatan Tritunturat tersebut yaitu pembubaran PKI dan ormasnya, pembersihan kabinet Wikora dan unsur-unsur PKI, penurunan harga barang. Akhirnya pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun perubahan tersebut tidak memuaskan hati rakyat Indonesia karena masih banyak tokoh yang diduga terlibat dalam G30S PKI ada di kabinet baru yang dikenal dengan Kabinet 100 Menteri. Pada saat pelantikan anggota kabinet baru tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu kemudian dihadang oleh pasukan Cakrabirawa hingga akhirnya terjadi pembunuhan antara pasukan Cakrabirawa dan penunjuk rasa. Peristiwa ini mengakibatkan seorang mahasiswa Universitas Indonesia UI, Arif Rahman Hakim gugur. Gugurnya Arif Rahman Hakim ini semakin memberikan semangat juang pengunjuk rasa untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup bagi bangsa Indonesia. Super Semar. Melihat situasi yang semakin terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun surat perintah 11 Maret Super Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi surat Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu, sulit dikendali, sehingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura seperti membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga G30S PKI, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintah. Ciri-ciri pemerintah Orde Baru. Dwi fungsi ABRI. Banyaknya prajurit militer dan berbagai pangkat jabatan dan angkatan kerja ikut bekerja dalam pemerintah seperti jabatan lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda-tanda penguatnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rezim Orde Baru. Terbatasnya pilihan politik.
pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai, yakni PDI, PPP, dan golongan karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Bagian tersebut diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik, nyaris tidak ada pilihan politik, justru menguatkan golongan karya. Kejadian ini dimungkinkan karena Soeharto membuat kebijakan yang mendukung kemenangan golongan karya seperti peraturan minoritas PNS. Pembangunan orang yang masif. Pembangunan yang masif. Pemerintah Orde Baru mempunyai tekad untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini tanggapan atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Selain itu, pemerintah juga membuka modal asing dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha Indonesia. Melalui modal tersebut, pembangunan dapat berlangsung lancar dan perekonomian kembali normal. Meski demikian, kebijakan pemodalan modal ini disebut hanya menguntungkan cendana keluarga karena sebagian besar bisnis di Indonesia saat itu dikelola oleh anggota Soeharto. Pemerintah sentralistik. Sistem pemerintahan sentralistik menguatkan kekuatan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atau keputusan pemerintah pusat. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintah sentralistik ini berupa kebijakan ekonomi dan pembangunan sekaligus penerapan kebijakan politik. Perkembangan ekonomi dan politik masa Orde Baru. Ekonomi Indonesia pada masa sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuat lebar melalui konsorsium IGGI. Rezim Orde Baru dapat membuat stabilitas ekonomi bahkan sebelum tahun 1970. Pembangunan ekonomi nasional Orde Baru dilakukan melalui Repelita. Program Repelita ini bertumpu pada pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Runtuhnya Orde Baru. Akhirnya, pada masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh. Badai krisis moneter berlarut akhirnya memancing kelompok kritis masyarakat. Kelompok kritis menilai persoalan ekonomi ini bertumpu pada kesalahan pemerintah Orde Baru. Situasi yang awalnya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga pemicu penembakan, demonstrasi besar, bahkan penjarahan terutama di Jakarta. Kemarahan masyarakat terutama di kalangan mahasiswa semakin menjadi setelah Soeharto dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu ke-6. Pada mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting seperti penghapusan Dewi Kura ABRI, penurunan maupun gugatan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya, penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melihat tuntutan reformasi semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Akhirnya pada masa jabatan Soeharto inilah yang menjadi tanda runtuhnya Orde Baru dan berganti menjadi era reformasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.